Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di mata kuliah Digital Asset Creation. Kali ini kita akan membuat sebuah karakter ya. Jadi teman-teman udah dengar secara teori seperti itu. Nah, untuk pembuatan karakter seperti pembuatan aset-aset lainnya ya, teman-teman boleh kok cari referensi karakter di internet ya. Dan karena yang menjadi tema di digital asset ini, kalau dari saya dan asisten adalah di gurun, kemudian karakternya nanti ada seorang koboi begitu ya. Nah, ini saya udah cari karakternya adalah seorang koboi. Nah, ini karakter yang saya jadikan sebagai referensi. Nah, karakter ini ada di layer 1. Di sini saya kunci layarnya, kemudian saya buat layer yang kedua ya. Layer yang kedua ini isinya adalah gambar dari si karakternya. Jadi saya gambar ulang ya. Jadi karakter yang ada di sini ini yang dijadikan referensi, tapi kita nggak boleh langsung ngeblat ya. Jadi kita boleh gambar ulang, ini hanya sebagai referensi. Nah, gambar ulangnya gimana? Teman-teman bisa menggunakan paintbrush yang ada di sini. Ya, sebenarnya teman-teman bisa gambar sketsa di gambar sketsa mungkin lewat kertas dulu, kemudian masukin sketsanya ke dalam Adobe Illustrator bisa ya. Tapi kalau saya di sini langsung menggunakan si paintbrush ini. Ada baiknya teman-teman menggunakan pen tool ya. Tapi karena ini saya menggunakan mouse ya, hasilnya agak acak-acakan ya. Nah, teman-teman bisa gambarnya itu contoh ya, misalkan gambar muka, ya udah digambar aja mukanya seperti ini. Kemudian gambar topinya, ya udah digambar aja topinya seperti ini. Nah, jadi nggak ada patokan ya harus seperti apa. Jadi kayak ya udah teman-teman gambar aja gitu. Oke. Dan seterusnya. Jadi seperti ini ya yang saya gambar. Jadi saya benar-benar cuman gambar, ini garisnya masih putus-putus gitu, jadi kayak cuman sketsa gini doang dan seterusnya. Oke, dari hasil sketsa yang kita menggunakan paintbrush, teman-teman bisa setting paintbrushnya nanti di sini ya. Jadi ketebalan garis itu teman-teman bisa cek di sini. Oke, kalau udah ini udah jadi sketsanya seperti ini ya, teman-teman bisa seleksi semuanya, kemudian diubah opacity-nya mungkin ke 50% atau kurang ya. Jadi pada intinya kita ubah nih opacity-nya. Gambar koboynya ini bisa dinonaktifkan ya. Oke, kemudian kita buat layer lagi. Di sini saya kasih layer 3. Nah, di layer 3 ini saya kasih warna brush yang berbeda. Ini saya kasih warna magenta. Yang layer 2 yang warna ini tadi ya, ini kita kunci ganti. Jadi kita akan melakukan tracing ulang karakter yang ini tadi ya. Oke. Nah, teman-teman bisa melakukan hal yang sama. Jadi si karakternya ini kita gambar ulang tapi menggunakan pen tool. Jadi kalau yang tadinya pakai brush, ya ini sekarang kita pakai pen tool. Nah, teman-teman bisa ikutin aja ya, karena saya akan percepat videonya nanti. Oke, ini contohnya ini bagian kumis ya. Saya akan contohin bagian kumis aja. Ini bagian kumisnya. Oke, terus nggak perlu terlalu presisi, sama boleh dari apa yang sudah digambarkan. Oke, nah ini kumisnya, kemudian ini contohnya shawlnya. Bukan shawl ya, ini namanya slayer ya. Oke. Nah, teman-teman bisa juga melakukan hal seperti ini ya. Jadi ini slayernya dipentokin sampai sana, tapi nanti antara wajah dan slayer diseleksi, kemudian gunakan shape builder. Nah, nanti yang sebelah sini ya,
ini ditarik aja jadi satu area, kemudian shellnya jadi satu area. Nah, jadi hintnya tuh teman-teman gunakan itu aja sih ya, pen tool, kemudian ada buat sebuah area menggunakan shape builder. Oke, ini contohnya. Ini kita tarik dulu sini. Oke, jadi ini bagian saya karena pakai sebuah cape kayak jubah gitu. Ini kan cape-nya saya tembusin sampai belakang. Nah, antara cape kemudian si wajah, terus ada ini telinga sama si slayer bisa diseleksi semua terus di shape builder. Nah, ini contohnya. Oke, ini kesini ya. Oke, ini juga kesini. Kemudian kupingnya tadi kan kepotong sama cape-nya ya. Terus ini kesini, di kesini. Oke, sehingga cape yang udah kita buat ini udah sesuai dengan bentuk dari karakter kita. Kalau kita uncheck ya, nah bentukannya nanti jadi seperti ini. Oke, saya selesain dulu ya sampai bawah. Nah, ini udah jadi. Ini emang kelihatannya masih numpuk ya, tapi kalau kita offin layer 2 nya, nah ini hasil tracing kita. Oke, jadi emang masih agak tembus-tembus ya, nggak apa-apa. Ini nanti kalau kita warnain ini kita bisa setting bagian mana yang depan mana yang belakang seperti itu. Kemudian ini garis-garisnya juga kalau misalkan kelihatannya masih agak nyampur-nyampur, nggak apa-apa juga ya, karena nanti ini kita mau kasih warna ulang. Oke, lupa tadi. Oke, nah sekarang teman-teman kita bisa kasih pewarnaan ya, kita kasih warna, tapi ada baiknya kita copy aja ya, jadi kita nggak pakai bentuk yang tadi. Ini kayak jaga-jaga aja nih, kalau saya sih lebih suka duplikat kayak gitu. Oke, sorry, ini masih ada di layer yang 3. Ini biar kita kunci, kemudian di layer 5 kita paste. Oke, nah ini saya nonaktifin. Sekarang kita bisa kasih dia warna ketika bentuknya itu jadi satu ya. Nah, ini kita harus seleksi ulang semuanya nih, terus kita harus cek lagi pakai shape buildernya. Jadi dia udah membentuk sebuah shape belum ya? Ini udah ya. Kalau yang ini belum nih ya. Ini belum, ini udah, tapi yang ada di sini bocor nih. Nah, di bagian matanya bocor, berarti kita harus perbaikin lagi si si shape-nya. Oke, ini tadi juga belum ya. Oke, jadi emang prosesnya agak lama. Ini sebenarnya untuk bikin karakter caranya nggak harus seperti ini ya. Yang sketsa langsung buat. Oke, aman, kumisnya aman, mata aman ya. Ini cape-nya juga aman. Oke, selayarnya aman. Ini juga aman. Oke, ini udah jadi satu shape. Warna topinya pakai warna coklat. Nah, ini kita bisa tampilin lagi ya yang cowboynya yang tadi ya. Oke, ini kita geser dulu ke sini. Base topinya warna coklat yang ini ya. Terus nanti ini ada warna highlightnya dan ada warna shadownya nanti aja.
dulu wajahnya ini ada titik-titiknya ceritanya. Kemudian kumisnya, oh iya kita lupa kasih rambut, nggak apa-apa ya, nggak usah kasih rambut, ceritanya botak. Oke, ini putih, warna matanya hitam. Oke, kita bisa contek yang sama. Karena dia nggak pakai cap ya, kita samain aja warnanya dengan warna sepatu yang gelap ini kayaknya, atau merah ya, warna merahnya ini aja kali ya. Coklat, cap tuh hitam biasanya, ini kali ya. Oh wait, rompinya ini caspernya. Oh ya, kita belum buat baju di bagian dalam ya. Oke, ini kita tambahin bajunya ini jadi kotak, kita taruh dalam. Celananya kita kasih warna yang agak gelapan lagi. Sepatunya coklat. Oke ya, kurang lebih seperti ini. Nah sekarang kita akan tambahin warna dari ininya ya, shadow sama highlightnya. Oke, pertama dari topinya dulu. Bentar, lalu kita kasih warna. Oke, nah sekarang kita tinggal nambahin warna shadow sama warna highlightnya ya. Bentar, ini kurang satu. Nah sebelum kita tambahin warna shadow sama highlight, mungkin ada bagusnya kalau kita tambahin ini dulu ya, warna lainnya kali ya, jadi biar kelihatan lainnya. Ini kita bisa seleksi semua aja deh, seleksi semua, terus kita ubah warna lainnya ke ini warnanya apa ya, kayak hitam tapi yang enggak hitam banget segini kali ya. Harusnya tadi kita contek dulu warnanya, terus kita kasih poin yang cukup tebal, 4 ini ketebalannya 3. Oke, seperti ini. Terus habis itu sekarang kita tambahin ada warna shadow dan highlight. Untuk kasih warna shadow dan highlight sebenarnya terserah teman-teman gimana caranya ya, cuman
disarankan sih pakai pen tool ya. Oke, jadi ini contohnya. Asik. Oke. Ini masih untuk membuat warna ini ya, shadow sama highlight itu masih sama-sama aja nih caranya tuh, kayak kita bikin gambarnya tadi. Mungkin di pertemuan sebelumnya teman-teman juga udah tahu ya dari yang tutorial bikin batu. Nah, sama mirip-mirip sih. Kalau nggak gambar sendiri bingung. Oke, yang ini tadi warna highlight, kemudian yang ini tadi warna shadow. Oke, guys, saya rasa cukup ya ini untuk materi pembuatan karakter. Jadi kurang lebih untuk menggambar karakter ini seperti ini ya. Tapi nanti karakternya disesuaikan lagi ya dengan temanya masing-masing. Oke, jadi ini nanti bisa di uncheck semuanya, di uncheck, di matiin semua ya. Kemudian ini bisa kita grup menjadi satu. Nah, kalau teman-teman mau bikin jadi sebuah model sheet, berarti ini diseleksi semuanya ya. Kemudian tadi saya copy dulu, kemudian pilih objek, terus path, kemudian outline stroke. Oke. Nah, kalau teman-teman kecilin, dia kan masih tetap sama. Kalau teman-teman nggak di outline stroke ya, kalau teman-teman kecilin, nah dia punya garis lebih tebal ya kan, dia punya garis lebih tebal daripada yang kita outline stroke. Jadi fungsi dari outline stroke ini adalah membuat garis ya, yang tadi kita udah buat pakai pen tool itu menjadi sebuah shape. Jadi bentukannya nanti enggak setebal ini gitu ya. Jadi itu hintnya. Ada kurang lebihnya dari saya, mohon maaf ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.